Halo guys, apa kabar semuanya? Baik lagi di channel ini. Kalian pasti tahu kan kalau Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia? Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, sebenarnya Islam itu datang ke Nusantara kapan sih? Dari mana asalnya? Dan gimana caranya agama ini bisa diterima begitu luas oleh masyarakat kita sampai sekarang? Yaudah kalau gitu, di video kali ini kita bakal bahas tuntas sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mulai dari teori-teori kedatangannya, cara penyebarannya yang unik, sampai terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam. Mungkin video ini bakal cukup panjang dan detail, jadi pastikan kalian siapin cemilan ya, dan tonton sampai habis supaya paham alur ceritanya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, soal kedatangan Islam, para ahli sejarah nggak langsung sepakat. Mereka punya beberapa teori atau pendapat. Ada 4 teori utama yang paling terkenal, yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Para pedagang berasal dari daerah Gujarat, yaitu India, karena ditemukan batu nisan kuno seperti nisan Sultan Malik al-Saleh yang coraknya mirip dengan batu nisan di Gujarat. Selain itu, pedagang Gujarat memang sudah sangat putih sehingga di Nusantara. Selain teori Gujarat, ada juga teori Arab. Kalau teori ini, Islam datang lebih awal, yaitu sekitar abad ke-7 atau ke-9 Masehi. Langsung dari Jazirah Arab, pendukung teori ini berargumen bahwa pada masa itu bangsa Arab sudah mahir berlayar. Ada catatan sejarah bahwa utusan Nabi Muhammad SAW pernah datang hingga ke wilayah ini. Jadi prosesnya langsung, bukan lewat perantara. Ada juga teori Persia. Teori ini melihat dari sisi budaya. Ada banyak kesamaan antara budaya masyarakat Islam di Indonesia dengan budaya Persia. Contohnya seperti seni kaligrafi, perayaan 1 Muharram atau tabui, dan juga gaya bahasa yang mirip. Jadi, menurut teori ini, penyebarnya adalah orang-orang Persia yang datang sekitar abad ke-13. Teori Cina, jangan salah ya, peran orang Tiongkok itu juga besar loh. Banyak pedagang dan pelaut asal Cina yang sudah memeluk agama Islam. Mereka datang, menetap, dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa Wali Songo pun banyak yang memiliki darah keturunan Cina. Jadi, bisa dibilang Islam masuk ke Indonesia itu bukan dari satu arah saja, tapi dari berbagai penjuru dunia yang kemudian menjadi menyatu. Nah, ini bagian yang paling menarik dan penting. Islam bisa menyebar luas di Indonesia bukan karena peperangan atau penjajahan, tapi lewat cara yang sangat damai, persuasif, dan bijaksana. Caranya gimana sih? Pertama, lewat jalur perdagangan. Nusantara kan jalur perdagangan internasional yang super strategis, yaitu penghasil rempah-rempah. Para pedagang asing ini datang bukan cuma jual beli barang, tapi mereka tinggal, bermukim, dan berinteraksi lama dengan penduduk lokal. Dari situ, terjadi pertukaran budaya dan agama. Kedua, lewat perkawinan. Banyak pedagang muslim laki-laki yang menikah dengan wanita pribumi. Biasanya, syarat menikah itu istrinya harus memeluk Islam. Begitu juga anak-anak mereka. Ini cara paling efektif membentuk komunitas muslim pertama di suatu daerah. Ketiga, lewat pendidikan. Para ulama mendirikan tempat-tempat belajar seperti surau, langgar, dan pondok pesantren. Murid-murid yang belajar di sana datang dari berbagai daerah. Setelah mereka selesai belajar dan pulang ke kampung halamannya, merekalah yang menjadi penyebar agama di daerah masing-masing. Keempat, pendekatan tasawuf. Pada masa itu, masyarakat sudah terbiasa dengan cara hidup bertapa atau mencari ketenangan batin. Ajaran tasawuf atau sufisme ini sangat cocok dan mudah diterima karena menekankan pada kesucian hati dan kedekatan dengan Tuhan, sehingga masyarakat merasa akrab
dan nggak asing. Kelima, lewat kesenian dan kebudayaan. Para penyebar Islam itu sangat pintar menyesuaikan diri. Mereka nggak menghapus budaya lama, tapi justru memodifikasinya. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang kulit untuk berdakwah. Ceritanya tetap wayang, tapi isinya disisipi nilai-nilai Islam. Ada juga gamelan, qasidah, pantun, dan bangunan masjid yang atapnya mirip bangunan pura atau candinya. Jadi, masyarakat merasa nyaman, nggak dipaksa, dan budaya lokal tetap terjaga. Keenam, jalur politik. Seiring waktu, para raja dan bangsawan mulai memeluk Islam. Ketika rajanya masuk Islam, maka otomatis rakyatnya banyak yang mengikuti. Ini yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, mulai bermunculan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan yang paling anggap di awal adalah Samudra Pasai di Aceh. Kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Di Jawa ada Kesultanan Demak Bintoro, Cirebon, Banten, dan Mataram Islam. Di Sulawesi ada Gorontalo. Di Maluku ada Ternate dan Tidore. Dan masih banyak lagi. Di Pulau Jawa, kita pasti kenal dengan sosok Wali Songo. Mereka adalah 9 orang suci yang menjadi ujung tombak penyebaran Islam. Setiap wali punya cara dakwah yang berbeda-beda, sesuai dengan karakter masyarakat yang mereka hadapi. Berkat kerja keras mereka lah, Islam semakin mengakar kuat di tanah Jawa. Gimana? Tambah wawasan kan tentang sejarah bangsa kita sendiri? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video sejarah seru lainnya. Kalau ada topik yang mau ditanyakan, boleh tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.